menjadikan Polong Bangkeng sebagai ibu kota perjuangan di Indonesia Timur. Masjid di Salaka itu ditembak kepalanya di dalam masjid ini. Karena apa? Karena semua mantunya itu Karengempa, saudaranya Ranggonde Romo, bapak saya, itu apa yang dikatakan Majipali, masuk di hutan semua untuk tidak mau dengan kerjasama dengan Belanda. Ya, suka pas kumpul-kumpul orang. Nah, dan yang kedua itu kalau ngomong dia selalu bilang kalau A ya bilang A. Dia tidak pernah bilang dua kali. Polong Bangkeng itu sebenarnya sentralnya pergerakan karena di situ aktivis pemuda, terus organisasi kelaskaran, bangsawan ngumpul di situ, tokoh-tokoh yang punya perspektif nasionalis ngumpul di situ. Itu yang dipersoalankan. Kalau ini orang Polong Bangkeng tidak mau menempatkan anaknya di sekolah Belanda, dari dulu memang konsisten. Kita berjumpa lagi di Dialog Media TV. Kali ini kita berada pada sesi lokal konten, yakni membahas muatan kebudayaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan menarik gambaran mengenai salah satu tokoh pahlawan nasional dari Kota Takalar. Beliau adalah Ranggong Deng Romo. Kali ini saya ditemani oleh langsung dari perwakilan keluarga beliau. Saya akan menyapa beliau, Dr. Andes Haji Andi Asis M. Daeng Sijak ya. Terima kasih atas kedatangannya, Kareng. Yang kedua, narasumber yang hadir, beliau adalah cucu langsung dari pahlawan Ranggong Deng Romo, Haryanto Taruna Ranggong. Selamat siang. Semoga kabarnya baik. Dan yang ketiga, saya juga menghadirkan dari Badan Riset Inovasi Nasional, Bapak Taufik Ahmad, dan sekali lagi dengan Albertus George dari praktisi Civil Society. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Ranggong Deng Romo adalah salah satu pahlawan nasional yang tercatat dalam beberapa literatur sebagai panglima organisasi LAPRIS, Laskar Pemberontak Rakyat Sulawesi Indonesia. LAPRIS ini dalam sejarahnya adalah salah satu badan perjuangan terbesar, terutama di Sulsel dalam masa agresi militer, yaitu ketika pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda itu belum mau mengakui kemerdekaannya dan mengirimkan pasukannya dengan nama Aksi Polisionil, nama sandinya Operasi Produk, itu untuk mengembalikan kekuasaannya yang sebetulnya sudah runtuh ketika Jepang masuk ke Hindia Belanda 1942. Nah, bagaimana Ranggong ini kehidupannya? Saya mungkin ke Menko Haryanto dulu. Bisa diceritakan bagaimana kehidupan Ranggong Deng Romo ini dari zaman kanak-kanak hingga beliau memimpin LAPRIS. Mungkin untuk waktu saya beri sekitar 15 menit untuk komentar. Silakan Menko. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas dikasih waktu. Untuk kalau yang saya tahu ini dari keluarga-keluarga terdekat, bahwasanya pada masa remajanya dia itu orangnya suka pas kumpul-kumpul orang. Nah, dan yang kedua itu kalau ngomong dia selalu bilang kalau A ya bilang A. Dia tidak pernah bilang dua kali. Yang kalau di pendidikannya itu pertama di sekolahkan di Kuang, sekolah agama. Iya.
Sekolah agama dulu. sekolah agama iya di Kuang itu umur 4 tahun, ya 4 tahunan, ya semacam pesantren. Jadi disekolahkan di Kuang, dan setelah itu untuk kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, jadi sekolahkan di Makassar. Cuman karena orang karakternya keras, dia tidak mau dibanding-bandingkan dengan teman-temannya yang lain di sekolahnya. Ya. Jadi kalau dia sekolah enggak, berapa kali pindah-pindah sekolah, itu tidak ada yang selesai. Iya. Jadi dikembalikan ke kampungnya Takalar. Itu SMA ya di Iya. Makassar. Iya. SMA ya. Siap. Kasih. Jadi kalau karena dia tidak selesai sekolahnya, dia kembali ke Takalar. Iya. Jadi kalau nggak salah umur 22 tahun itu sudah nikah. Kita 2 tahun. Iya. Itu dengan keluarga sendiri, yaitu anaknya ada yang nggak salah sih, dia Batam, Galara Motokarto. Dalam Iya. Itu nama istrinya itu Bunga Tujuh dan Lima. Iya. Dan hasil perkawinannya itu ya ada 5 orang anaknya, termasuk bapak saya anak istrinya. anak itu Iya. dari 5 bersaudara. Kalau ke sehari-hariannya setelah dia berkeluar itu banyak menghimpun suatu organisasi dengan pada saat kedutaan Jepang, dia sempat masuk di usaha jual beli gabah. Bisnis ya. Iya, ya membantu mertuanya. Ya, jadi di dalam itu dia bentuk organisasi tersendiri untuk kepemudaan di kampungnya sendiri dulu. Ini itu saja. Ya. Saya lanjut ke Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Aziz Manan, Kareng Sija. Mungkin bisa diceritakan riwayat pahlawan kita Ranggong Deng Romo sejak zaman kanak-kanak, sebagaimana kita mendengar dari itu penuturan keluarga. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kebahagiaan kita tersendiri untuk dibahas pahlawan nasional kita Ranggong Deng Romo. Jadi apa yang diceritakan oleh ananda saya tadi itu memang begitu. Tapi saya perlu tambah, karena kenapa itu Ranggong Deng Romo disegani? Karena ada 2. Yang pertama adalah anak raja, anak Galarang, yang ala Galarang yang ada yang tinggal di Bone-Bone. Orang tuanya bernama Mangulabe Karingkiu. Itu adalah bangsawan dan juga sebagai Bate Muncungkomba. Itu yang Bate pertama. Muncungkomba. Bate Muncungkomba. Kedua, karena kenapa? Itu karena kalau dulu itu raja-raja, ya katakanlah karang-karangnya baku ambil sepupu dengan sepupu. Maka pada saat apa yang tadi dikatakan oleh ananda saya bahwa umur 22 tahun itu dinikahkan dengan Bate Bontokadato yang namanya juga Galarang Haji Tarasi Karembantang. Dikawinkan dengan anaknya perempuan pertama namanya Haji Bunga Tubung Karelino. Itu. Kenapa begitu? Waktu kawin katanya kita ini ada sumber, itu adalah 7 hari 7 malam, karena sama-sama di situ baru orang naik apa itu panca yang itu ya, yang adat itu. Waktu dia sudah kawin, dan apa yang dikatakan tadi anak-anak itu memang disegani, karena dia orang katakan orang dulu itu adalah berani, rewai, tobarani, rewai. Nampak apa na rewa malah asing poet tawa, karena dia perangai, dia suka membantu, dia suka ini, banyak rakyatnya itu, banyak tetangga-tetangganya rakyatnya itu masuk karena
semua penggawanya masuk di situ. Jadi dia memang. Jadi pada saat itu, jadi saya tambahkan lagi, itu lahir di Bone-Bone tahun 1915. Jadi waktu dikasih kawin itu umur 22 tahun dan waktu dia kawin itu adalah tulang punggung dari keluarga. Tulang punggungnya membantu, tulang punggungnya mertuanya itu Haji Tarasi Karim Bantan, itu distrik bawahan Bontokadato, Kecamatan Pelumbangke Selatan, bertempat di Kelurahan Canrego. Dia itu bekerja membantu bagaimana bisa menghasilkan karena di situ dia, karena kalau kita seorang raja, kalau kita seorang katakanlah penggawa, karena wakilnya itu Galaran Canrego, jadi mesti dia mencari ini, dia sekolah ini, dan memang disekolahkan. Jadi saya tidak mau keluar dari sejarah, Pak. Kalau ini saya ini. Jadi pada tahun 1943 itu sampai 1944 bekerja pada perseroan Jeppan Nani Jong Kushitsu Baoisiki Kaisar NKKN di Takalar Mappagasunggu. Kalau di Takalar itu Mappagasunggu adalah kota lama. Kota lama di situ adalah pusatnya pemerintahan Belanda pada saat itu. Pemerintahan Belanda. Nah, itu. Jadi pada saat pemerintah Belanda masuk Jepang, di situ diam. Jadi ini saya dulu ya, baru saya cerita yang begini ya. Jadi silakan. Saya cerita dulu. Jadi pada tanggal 16 Oktober 1945 itu terbentuk Gerakan Muda Bajeng sebagai organisasi perlawanan terhadap Belanda yang diketuai oleh Karain Pelumbangke. Jadi saya sudah kawin, karena tadi kan sudah dibahas masih kanak-kanak masih ini. Jadi saya ini umur 22 tahun. Jadi masuk di situ dan Komandan Barisan Ketenteraan dijabat oleh Samsudin Karengerang dan Ranggon dan Romo itu pada masuk itu di situ. Itu Lipang Bajeng pada saat itu. Jadi ini dulu sebelum dia masuk mempertahankan kemerdekaan, dia masuk pada ini. Dan Bapak tadi ini barangkali peneliti beberapa kali itu berhadapan dengan Belanda itu. Iya, 100 kali. Jadi saya ini cuma pada tahun 1945. Jadi pada 5 Desember 1945 Ranggon dan Romo diangkat sebagai Bateko Mara. Jadi menggantikan dia punya orang tua. Bateko Mara itu di situ. Itu Bateko Mara itu yang ada di Kecamatan Pelumbangke Utara. Bate yang ini semacam lembaga dewan ya. Lembaga dewan. Bate itu sama dengan ini. Kalau penggawa. Disitulah dia nanti sebentar di situ namanya Langgese masuk di situ, Langgese yang pusat perjuangan. Peneliti itu tahu. Bateko Mara dan Haji Kareng Pajonga dengan itu sebagai Karain Lumpua. Jadi Karain Lumpua itu membawahi semua, apakah di Canrego, apa di Bontokadato, apa di Kokmar, itu semua. Jadi Karain Lumpua itu namanya raja ya. Karain Pelumbangke banyak mengepalai. Jadi kita sudah masuk pada, jadi pemerintah Indonesia yang diperkalikan pada 17 Agustus 45, Januari 1946 pemerintah yang terbentuk Pelumbangke mengiring ekspedisi ke Pulau Jawa dengan menggunakan perahu. Jadi waktu itu perjuangan sudah mau mempertahankan itu karena sudah di sejarah ini, di buku ini dan banyak ini saya literatur, saya bilang sama Pak Arber, literaturnya saya harus cari dulu. Jadi itu pada saat itu jadi ada ekspedisi ke Jawa untuk teman-temannya ini Ranggon dan Romo, pesuruhnya Ranggon dan Romo untuk bagaimana kita keadaan ini di Pelumbangke begini. Melaporkan. Jadi pada saat itu ke Pulau Jawa dengan menggunakan perahu tradisional, anjo kapal-kapal dia main apa tapi ini si dengan layar belum ada mesin. Jadi keberanian itu memang Pelumbangke itu, orang-orang Pelumbangke pejuang itu memang kita tidak bisa tidak sanksikan, memang dia memang
harus kita ini, harus kita mempertahankan kemerdekaan. Jadi katakanlah kalau memang orang bilang itu cocok itu Takalar adalah daerah pahlawan, karena dua pahlawan di situ Pak, dua pahlawan. Jadi ini, jadi Napra itu di bawah pimpinan itu Mapaseleng Karsija, mungkin namanya itu saya Sama. diambil ke rumah masa, dan termasuk orang tua saya di sana ikut itu naik kapal, enggak tidak disebut di sini. Jadi masuk itu naik kapal adalah Haji Majid Palit itu, saya termasuk di dalam menu itu karena satu keluarga itu sudah bertekad untuk ini. Jadi di bawah pimpinan Karisija itu adalah ipar dari ipar dari Ranggonden Romo. Karena istrinya itu saudara kandung dengan Ranggonden Romo, namanya Karelobo. Iya. Jadi saya ini yang begini Pak, saya harus ini karena anak saya ini saya punya kemenakan ini, mungkin saya lebih banyak jadi dia menceritakan sebagai neneknya, datuknya. Kalau itu kita tidak bisa berkatakan nenek, tapi kita bisa kan datuk, karena itu kan kalau bangsawan itu kalau neneknya bilang datuk, bagaimana Pak penelitian? Iya. Jadi begitu. Jadi itu yang semuanya itu setia pada proklamasi 17 Agustus tahun 1945 yang dipermerikan oleh Soekarno-Hatta. Jadi tanggal 2 April itu 19 Sampaanang itu gerakan Muda Bajan berubah menjadi Laskar Lipang Bajan, dan almarhum Ranggonden sebagai wakil ketua. Masih asli wakil ketua itu masih wakil ketua, masih itu kesepakatan ya. Jadi tanggal 17 Juli 19 Sampaanang almarhum Ranggonden Romo diangkat sebagai pucuk pimpinan Lapris, itu Laskar Pemberontak Rakyat Sulawesi, dan sekretarisnya itu Walter Romo Menginsidi yang beranggotakan 19 kelas sekarang. Ini 19 kelas sekarang ini karena sudah pindah ke Makassar itu pada saat itu, karena sudah mulai itu karena semua daerah itu mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus pada saat itu. Iya. Dan ada beberapa kelas sarang yang ikut. Jadi memang Ranggong ini menolak NIT ya, Negara Indonesia Timur. Menolak pro kepada NKRI. Justru inilah yang dikatakan tadi menurut sejarah, menurut kakak-kakak saya, menurut senior saya, inilah yang namanya Karisija ini ke Jakarta naik perahu untuk untuk berkoordinasi ya. Bagaimana baiknya menyatukan front. Dan saya tidak mau ikut, dan saya harus memperjuangkan 17 Agustus. Ya, itu. Ya. Iya. Jadi kelaksaran ini ada 19. Jadi saya biar kamu tahu itu ya, yang pertama Laskar Lipang Bajan belum bangkeng. Ya. Itu Satu. yang bersatu yang berada di Takalar, dan pucuk pimpinannya ini Ranggonden Romo. Baru ada Harimau Indonesia Makassar Pangkep. Makassar Pangkep. Jadi ada Kris Muda Mandar. Jadi 3. yang sekarang sudah di ini. Ada BPRI Ganggawa Sidrap. Ini yang Ganggawa Sidrap ini juga yang biasa kita masih aktif ini, kita biasa koordinasi. Laskar Ganggawa ya. Iya, lebih Laskar dikenal Ganggawa. Laskar Ganggawa ya. Laptur Ajet Ponto. Jadi dua itu, Laptur Ajet Ponto dan Laptur B Bangkal Ajet Ponto yang di Alu itu. Alu iya. PPN Makassar itu yang 7. Yang 8 itu TPR Indonesia Makassar. Jadi Makassar banyak. PPI Bantaing. BPAR Bulukumba. KPS Makassar. Jadi Makassar banyak Pak. Gerakan Muda Camba, di Camba juga ada. Camba. Gerakan Muda Tanetea Baru. BPI Makassar. Di Limbumpung ada. Buka Limbung Bajang ada itu dia, kalau kita masuk di ada itu di masjid di ini ada di situ itu buka.
Apri Selayar, di Selayar, Gapis Sopeng, jadi di gua itu kerap palangga gua, jadi itu dia. Dan ini harus kita ini, kalau kita bisa ini adakan Pak, ini minimal kita ini kalau kita sudah sadar kita vlog ini, alangkah baiknya kalau kita undang ke Laksarang ini, Ya. biar keluarganya, baru kita diskusi bagaimana Iya, iya. perjuangan, bagaimana Menarik, ini, menarik. supaya kita bisa Betul, betul. melihat bahwa betul-betul ini Ada penuturan dari ada sumber langsung. penuturan dari Laskar itu bahwa bagaimana perjuangan Ranggondeng yang dipimpin kita ini. Iya, iya. Ya, ini yang perlu kita garis bawah dan perlu kita ingat. Jadi di sini saya katakan alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau kita mau betul-betul mengingat Ranggondeng, dan itu adalah pahlawan nasional, bukan beden-beden Pak. Iya, Kita ini sepakat. ini. Ya. Jadi ini yang kelima ini, dan kita harus diskusi di Bulukunyi karena monumennya ini ada di Bulukunyi, di Takalar, di monumen Lapris Bulukunyi Pelumbangkan Selatan, ada semuanya di situ, ada Iya, patungnya. yang ke-19 Iya, Laskar itu. sumber ada. Laskar Betul. ada Pak. Jadi saya ini adalah cuma penerus ini, Iya. cuma melihat ini. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan bahwa almarhum Raden Romo dalam kedudukannya sebagai puncak pimpinan telah terjadi, kalau kita menurut ini, kalau menurut yang kita dapat ke 100, tapi ada di dalam cuma yang 52 kali ini yang betul-betul ada 52 kali pertemuan baik terhadap penyerangan kubu, pertahanan Belanda maupun penyerangan terhadap markas Rapres. Jadi kita juga menyerang dan kita diserang. Bayangkan itu Pak, masa kita ini pada saat itu kalau senjata-senjata yang kita sekarang kini otomatis, kalau dulu kita lebih banyak bambu dengan bambu runcing, dengan ketabahan orang-orang tua kita, kesabaran orang-orang kita, Doa. karena doanya kita ini sehingga dia bisa melawan. Iya. Ya, satu orang dia dapat senjata, itu pun senjata limpil satu kali kokan, satu kali tembak. Kalau pada saat itu menurut sejarah ya, Iya. kalau Belanda itu sudah pakai AK, Iya. AK-12 itu. Ya, Itu semua. ya. Baik, Iya. Kareng Sija. Menarik sekali cerita. Jadi Ranggung ini memang berani karena ditempa zaman dan juga karena garis keturunannya memang garis keturunan pemimpin ya. Baik dari sisi ayah maupun nasab ibunya. Iya. Baik, ditahan dulu. Saya kira kalau kita mengupas ini tentu waktu satu malam tidak akan puas kita, karena memang pada orang-orang yang berani berkorban itu ada banyak cerita menarik di situ. Saya lanjut dulu ke Bapak Bang Albert dulu mungkin. Bagaimana Bang Albert melihat mengapa kita perlu membicarakan ulang tentang, selain karena pahlawan nasional, apa yang bisa kita uraikan? Mengapa kita harus terus mengingat apa yang pernah dicapai dan diperjuangkan oleh pahlawan begitu? Dalam hal ini Ranggung. Baik, selamat sore teman-teman semua. Ranggondeng Romo ini dari Takalar ya, dari Takalar. Kabupaten Takalar. Dan sebenarnya kalau berbicara Kabupaten Takalar ini cukup banyak pahlawan nasional. Ada Mane Sopyan, Iya. ya itu tokoh gerakan pemuda pada Bapaknya waktu Sopan Sofyan. Ya. zamannya, iya. Ya. Ada Haji Pajong Adengale, Ya, Karaeng. ada Ranggondeng Romo tentunya, dan masih banyak lagi beberapa diantaranya, termasuk sebelum zaman menuju revolusi kemerdekaan 17 Agustus, yaitu cerita periwayatan tentang Kareng Galesong dan lain sebagainya. Belum lagi nanti berbicara Kareng Sandrobone, terus siapa itu lagi beliau, Kareng Lulubayo, dan masih banyak lagi. Berbicara tentang Ranggondeng Romo, menurutku ini penting direvitalisasi, dalam artian mari kita mengingat kembali ya Ranggondeng Romo dalam konteks perjuangannya. Yang menarik adalah ketika kita melihat dalam arti membaca
terpotret pada waktu itu menceritakan suatu keadaan, suatu kondisi. Feedback sebelum peristiwa 1946 ketika akan dilakukan konferensi Thalassa itu bahwa kondisi Republik menghadapi suatu persoalan besar, yaitu perjanjian Linggarjati, bahwa posisi Republik dipolarisasi oleh kekuasaan kolonial, kapitalisme yang menggunakan kekuatan militer kerajaan Belanda ya terhadap daerah-daerah koloninya terutama Indonesia, itu mempola menjadi negara kesatuan Republik ini, Republik Indonesia itu terpola menjadi 3 bagian besar. Pasca dan dampak adanya perjanjian Linggarjati itu, yaitu Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia saja, ini yang NKRI sesungguhnya, dan NIT, Negara Indonesia Timur. Kemudian pemotretan dan gambar peristiwa pada waktu itu bahwa pejuang-pejuang kita di Takalar ini, Ranggong Deng Romo, melihat keadaan itu sebagai suatu ancaman besar untuk mempertahankan Republik, karena Belanda ini kan beraliansi dengan sekutu. Dan ketika sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua, maka sekutu bermaksud datang di Indonesia untuk beberapa tujuan. Salah satunya melakukan pelucutan dan pemulangan terhadap tentara Jepang. Kedua, membebaskan interniran, yaitu membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan Jepang, orang-orang Indo-Belanda, yaitu orang-orang keturunan Belanda, dan sebagian orang-orang Indo-Eropa. Itu akan dibebaskan. Yang menarik adalah sekutu tidak datang sendirian. Sekutu pada waktu itu Inggris itu ditumpangi oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yaitu pemerintahan sipil Hindia Belanda, sebenarnya pemerintahan militer. Pemetaan geografi, karena ujung pandang Makassar pada waktu itu sebagai kekuatan militer yang cukup besar jumlahnya bagi kekuatan Belanda, dia menempatkan beberapa jumlah pasukan yang besar dari Kenil, Koninklijke Nederland Indies Leger. Oleh karenanya ini ancaman. Selanjutnya ternyata pasca perjanjian Linggarjati, salah satu tokoh dari Belanda yang juga hadir dalam perjanjian Linggarjati itu, yaitu Gubernur Jenderal Van Mock ya. Dia ini birokrat senior di pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dia menginisiasi adanya pertemuan untuk perundingan Malino. Konferensi Malino. Van Mock. Yang akan diinisiasi oleh Van Mock itu antara tanggal 16 Juli 46 sampai dengan 25 Juli 1946. Ya tujuannya untuk membuat negara Indonesia Timur di wilayah Sulawesi. Itu tadi. Padahal sebelum itu Soekarno, founding father, Presiden Soekarno pernah menunjuk Dr. Ratulangi untuk membentuk pemerintahan definitif Sulawesi yang berpihak kepada RI. Tapi ada beberapa persoalan yang harus digali menurutku, kenapa Ratulangi tidak mewujudkan itu secara cepat. Apakah ada kendala teknis atau pertimbangan politik, atau dia tidak punya keberanian, atau bagaimana, itu yang perlu digali. Tapi kita tidak bicara itu, kita berbicara fokus di Ranggong. Yang menarik bahwa ketika konferensi Malino ini, bila mana itu akan diwujudkan, itu dampaknya besar. Di samping mempola RI menjadi 3 bagian dalam konteks Sulawesi masuk di negara Indonesia Timur, ternyata konteks Sulawesi Selatan, gejolak perlawanan kelompok pemuda pada waktu itu sangat responsif. Kalau bahasa anunya itu progresif revolusioner. Dalam arti yang mempertahankan revolusi kemerdekaan 17 Agustus 45. Takalar adalah tempat yang sangat strategis. Kenapa tidak ditempatkan di Kota Makassar? Ya karena berbahaya, karena pusat pemerintahan
Nika di situ, dan ada beberapa batalion Kenil di situ, ada beberapa kompi Kenil di ujung pandang Makassar. Maka pusat pergerakan Takalar. Takalar ini sebenarnya harus menjadi simbol perjuangan dan harus sebagai simbolnya Ranggong, karena yang berjuang ini Ranggong juga simbol sebagai pelaku pergerakan. Kemudian karena kondisi yang dihadapi pada waktu itu, Laskar Lipang Bajeng, yaitu Ranggong Deng Romo sebagai Panglima Laskar Lipang Bajeng dan penasehatnya Haji Pajongan Deng Ale, itu menginisiasi untuk menjadi fasilitator dan memediasi bagaimana organisasi-organisasi kelaskaran yang hampir meliputi Sulawesi Selatan itu, yang tadi disebutkan ada 19 organisasi kelaskaran, ada dari Parepare, ada dari Mandar, Sampai Mandar. ya ada dari Selayar, Dari Selayar ada juga dari Bulukumba, ada dari Bantaeng, ada dari Palangga, ada dari Limbung, terus ada dari Makassar. Itu bagaimana bisa berkumpul untuk membuat satu aliansi yang besar secara kuantitas dalam rangka pertama mempertahankan proklamasi kemerdekaan 1945, proklamasi kemerdekaan nasional. Kedua, bagaimana bisa menggagalkan konferensi Malino. Nah, ini yang menarik. Iya, iya. Dan dalam usaha menggagalkan pada waktu itu, karena persoalan dana dan logistik, amunisi persenjataan juga kurang, perlawanan dipukul mundur oleh pihak Nika. Jadi menyerang ini Ranggong dengan beberapa laskar ini datang ke Malino menyerang, mau memporak-porandakan ini konferensi Malino ini. Tapi karena kekurangan dana logistik, senjata yang tidak memadai, Iya. dipukul mundur. Organisasi kelaskaran ini adalah organisasi sipil semi militer. Bisa dikatakan paramiliter, tapi lebih condong ke memang laskar gitu. Laskar. Dia tidak seperti ormas, dia punya sifat dan ciri khas khusus. Dia punya aturan yang jelas, punya program yang jelas. Anggotanya dilatih baris berbaris, anggotanya dilatih menembak, dan organisasi laskar memang harus punya senjata. Berbeda dengan organisasi massa. Kalau misalkan apa itu laskar? Nah, itu organisasi massa, organisasi masyarakat, dengan laskar berbeda. Banyak sekarang ada beberapa mungkin, dan memang ada muncul beberapa organisasi mengatasnamakan laskar A, laskar B, laskar C, tapi itu sebenarnya berbeda dengan organisasi laskar di zaman perjuangan kemerdekaan. Beda, sangat beda. Karena programnya, aturannya, sifat ciri khasnya jelas. Taktik gerilya Lapris pada waktu itu menerapkan pertempuran gerilya, iya, dengan strategi perjuangan gerilya, survival di hutan. Terus kedua, melakukan strategi hit and run. Jadi menyerang, meninggalkan jejak, menyerang, meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak ini dalam arti apa? Survival. Karena dia merampas senjata, membunuh beberapa patroli Belanda, diambil senjatanya, baru meninggalkan jejak kembali ke tempat-tempat persembunyian untuk konsolidasi. Ini taktik hit and run. Kenapa dia tidak melakukan satu pertempuran konfrontasi terbuka? Ya karena laskar menyadari, mereka pemimpin-pemimpin pergerakan ini menyadari tidak ada dana dan logistik dalam arti amunisi itu. Yang menarik saudara-saudara sekalian, bahwa konferensi Talasa ini itu dilaksanakan di markas pusatnya Lipang Bajeng, yaitu di Gunung Ranaya di Bulukunyi. Iya, Gunung Ranaya. Iya. Oh, di Komara ya. Iya, yang jelas saya pemotretan saya, narasinya yang saya baca dan saya lihat itu di Gunung Ranaya. Iya. Nah, kemudian yang menarik bahwa dalam organisasi pembentukan Lapris ini dipilihlah seorang yang bukan orang Takalar, bukan orang Makassar, yaitu Robert Walter Mungensiti, suku Minahasa, tapi didaulat, dipercaya sebagai sekretaris jenderal Lapris. Beliau dari Laskar Harimau Indonesia di Makassar. Yang menarik juga ternyata ada beberapa
etnis yang tergabung di Lapris. Ada Raden Ekowati, dari namanya jelas ini orang Jawa. Terus ada Emi Selan. Emi Selan ini orang dari keturunan suku Madura, bapaknya Amtenar, mengajar di sekolah Taman Nasional. Beliau orang Madura, Emi Selan, tapi orang-orang Makassar mengagumi keberaniannya dan kebersamaannya sangat kuat, memberikan gelaran Pak Dengan itu Dengkebo. Dan beliau gugur ketika bertempur di daerah Kasik-Kasik, Tidung sampai Taluk, dikepung oleh pasukan Kenil Nika. Dia tidak mau menyerahkan diri, tinggal satu senjata granat, dia lawan itu pengepungan, akhirnya meledak itu granat dan dia terkena dari ledakan itu, gugur. Saya kira itu pemotretan yang harus dilihat, harus digali. Untuk selanjutnya saya jelaskan di sesi yang berikutnya. Baik, Bang Albert, menarik sekali ceritanya. Ternyata Ranggong Deng Romo ini sudah berpikir sangat progresif pada saat itu, walaupun jauh dari pusat kekuasaan di Batavia, di Jakarta dan Jogja, tapi beliau punya perspektif NKRI dan teruji seperti itu. Baik, sekarang saya ke Bapak Taufik Ahmad dari Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi saya pernah tertarik membaca jurnal Bapak mengenai itu tadi, komposisi Kelaskaran ini. Mungkin bisa lebih dieksplorasi berdasarkan hasil riset dan kajian Bapak selama ini tentang bagaimana dinamika budaya pada saat perjuangan melawan Belanda seperti yang diceritakan Bang Albert tadi. Yang pertama begini, kalau saya melihat di Pulau Bangkeng itu seharusnya bukan hanya 2 pahlawan, Pak. Mungkin terlalu banyak pahlawan kalau kita mau jujur melihat itu di Pulau Bangkeng. Pertama, argumen saya seperti ini. Di antara di wilayah Sulawesi Selatan, Pulau Bangkeng itu perlawanan terhadap Belanda masa revolusi tersengit dan terlama. Tersengit dan terlama. Ya, sebelum kita bicara lebih jauh tentang dulu Ranggong Deng Romo, saya ingin dulu berbicara tentang karakter orang Pulau Bangkeng sebetulnya. Bukan hal baru kemudian melawan Belanda. Dari sejak lama kemudian orang-orang Pulau Bangkeng itu memang selalu melawan kekuasaan Belanda. Sejak ketika negara kolonial dibentuk 1824, di Pulau Bangkeng selalu bergolak. Dalam catatan Koreman dikatakan begini, ketika waktu rapat Koreman itu, salah seorang asisten pejabat di Takalar, dia mengatakan begini, ketika waktu rapat, orang Karaeng Galara Moncongkoba dan Bontok Kedato, jika rapat sudah kursi tidak ada tempat duduk, yang lainnya duduk melantai, kedua galarang ini tidak mau duduk melantai. Lebih baik berdiri sampai selesai rapat daripada harus duduk sejajar dengan orang-orang yang pemimpin yang lainnya. Artinya tidak mau dianggap rendah sama orang Belanda. Ya, itu memperlihatkan bahwa istilahnya itu betapa dignity itu, harga diri yang diperjuangkan. Dan saya rasa itu menjadi karakter jaminan, orang menyebutnya istilah keren anak bajeng gitu. Ya, anak bajeng, jadi orang berani kemudian pertahankan harga dirinya gitu. Kemudian kita lihat misalnya pemerintah Belanda itu sebetulnya ini wilayah susah diatur karena karakternya perlawanan itu, sehingga itulah menyebabkan dalam bukunya Ijeraf dikatakan begini, itulah pemerintah kolonial Belanda itu membangun pusat pemerintahan di wilayah tepi Jawa dekat Takalar, karena di daerah ini susah dikontrol. Padahal yang terluas wilayahnya kan Pulau Bangkeng waktu itu, belum terbagi selatan dan utara ya. Bahkan Patalasang juga masuk wilayah Pulau Bangkeng saat itu. Itu kemudian mengapa kemudian Pulau Bangkeng ini sebenarnya diabaikan, padahal dia terbesar pengaruhnya, tapi karena sering ada perlawanan sehingga pemerintah Belanda memilih menempatkan pusat pemerintahan di daerah dekat pantai itu, Takalar dan tepi Jawa itu. Baru kemudian 1905 pemerintah menempatkan pos polisi di Pulau Bangkeng. Sebelum tidak bisa mengontrol itu. Itu pertama dulu. Jadi bagaimana daerah ini sebetulnya bergolak, dinamis, selalu melawan pemerintah Belanda. Kita lihat lagi misalnya, kalau 1905 itu Karaeng Pulau Bangkeng, Haji Dede Masawong kan ditangkap karena mempersiapkan pemberontakan kepada pemerintah Belanda 1905 ketika eksidisi militer Belanda. Cara penangkapannya juga unik. Beliau itu diundang rapat sebetulnya, tapi direncanakan untuk ditangkap. Ini saya baca di koran-koran Belanda, ya mirip seperti itu, dijebak. Iya betul.
Sehingga waktu itu para galar lain mengatakan rapat tapi dijaga. Kemudian situlah diungkapkan dia akan ditangkap Haji Ndeng Masaung waktu itu karena mengucapkan pemberontakan. Kemudian pasukan Belanda 50 orang mengepung rumahnya, mengambil kelompoannya, gaukannya gitu. Karena kalau tanpa kelompoan itu tak ada kan, itu kan legitimasi kekuasaan. Ya gitu. Ya, setelah ditangkap ini Haji Ndeng Masaung, digantikan Itikola de Makio. Ya, Makio. Juga ditangkap pada 1917 karena mendukung gerakan Itikola de Magasing, pemberontakan terhadap Belanda itu. Kemudian digantikan lagi oleh saudaranya Majahid dan Sisila, mungkin. Ya, Sisila. Itu ditangkap juga saya kira tahun 1928 kalau bukan 27 ditangkap karena melawan penentangan pajak. Luar biasa ini perlawanannya. Nanti digantikan lagi oleh adiknya Pajongo Dengaleh. Juga ditangkap nanti juga pada masa revolusi kan gitu. Jadi bagaimana ini sebuah keluarga yang betul-betul memang perlawanan terhadap Belanda. Saya baca arsip Nepis juga mengatakan demikian. Pemerintah Belanda seakan-akan kita melawan suatu keluarga gitu. Karena ada Sisila situ, Ranggondeng Romo dan tuntunannya, kakek-kakeknya, semua melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jadi seakan-akan itu pemerintah Belanda ini nikah saat itu kita melawan suatu keluarga. Kayak seperti itu ya. Kayak seperti itu, begitu kuatnya karakternya. Itu yang saya maksud bahwa sebetulnya Ranggondeng Romo itu adalah karakternya sangat kuat. Bersih karakter, dan seperti kita akan lihat tadi cucu dari Ranggondeng Romo itu sama yang saya dapat bahwa apa yang diucap di mulutnya itulah yang dilakukan. Sehingga itu kemudian Walter Domingisidi itu sebetulnya sangat tertarik sama Ranggondeng Romo. Karismanya, dalam catatannya dia mengatakan berharisma, matanya merah, mata merah berharisma, bukan merah, matanya menyala katanya. Begitu harismanya itu Ranggondeng Romo sehingga dia tertarik sekali bergabung di situ. Itu pertama dulu. Yang kedua, kita masuk bagaimana Ranggondeng Romo tadi sudah jelaskan waktu masih kecil, sekolah di Cikawang, kemudian lanjut di HIS, Holland Indie School, tapi tidak selesai karena selalu berkelahi, pindah ke taman siswa. Nah, saya yang dapat juga karena yang saya peroleh itu menariknya, bangsawan Pulau Mangkang itu tidak satu pun anaknya menusulkan di sekolah Belanda. Begitu kuat karakternya itu, jadi sejak kecil kan ditanam itu. Beda dengan misalnya dengan segala hormat dengan bangsawan lain ya, tempat-tempat lain kan juga menempatkan anaknya itu sekolah Belanda, bahkan mendapatkan fasilitas Belanda, tapi juga menjadi pahlawan nasional juga kan. Itu menjadi persoalan kan. Kalau ini orang-orang Pulau Bangke tidak mau menempatkan anaknya di sekolah Belanda, dari dulu memang konsisten itu, dan sampai revolusi juga menjadi pusat perlawanan di Sulawesi Selatan. Saya menyebutnya pusat perlawanan. Kembali ke tadi, bagaimana proses terbentuknya Gerakan Muda Bajeng. Sebetulnya ketika proklamasi itu didengungkan, Lanto dan Pasewang datang ke Takalar naik sepeda, menyampaikan berita proklamasi itu ke Pajongo Dengaleh, direspon dengan baik. Sehingga kemudian itu sekolah pertanian Takalar, kalau tidak salah kepalanya Mukdan dan Saleh Lahad, salah satu dari pejabat dari sekolah itu juga mengadakan pertemuan pembentukan namanya pendukung kemerdekaan Indonesia waktu itu. Ketika waktu itu dibentuklah sebuah organisasi yang menjadi ketuanya waktu itu Lasang dan Lira, Galar Lasang, Lemo dan Lira. Nah, sementara Pak Jongo waktu itu menjadi wakil ketua. Orang Pulau Mangke merasa tidak terima karena ini bangsawan besar itu. Karena kemudian itulah kemudian kecewaan itu kemudian Ranggondeng Romo dan kawan-kawan termasuk Makarim Manjarungi, ada juga Samsudin Dengerang, itu mendirikan Gerakan Muda Bajeng. Mereka berkeliling di MPM, dirilah Gerakan Muda Bajeng. Nah, Gerakan Muda Bajeng ini kemudian dianggap tidak efektif karena hanya organisasi biasa, bukan laskar. Mulai kemudian karena dianggap bahwa ini gerakan ini tidak lagi efektif untuk menjadi wadah perjuangan, diganti menjadi Laskar Lipan Bajeng. Bajeng sendiri mungkin karena lebih tahu dari mana asal usul kata Bajeng itu, mungkin panjang lagi ceritanya kalau kita bicara Bajeng lagi. Itu bisa satu sesi berikutnya lagi itu, dan sangat menarik itu bagaimana sejarah Bajeng, sejarah Pulau Bangke gitu. Nah, berubah menjadi Laskar Lipan Bajeng. Di sinilah kemudian sebetulnya tampillah Ranggondeng Romo yang sangat berani itu. Yang tadi kalau kalian mengatakan 50 yang itu ketika menjadi Panglima Lapris. Tapi gabungan antara ketika jadi Laskar Lipan Bajeng dengan Lapris lebih 100 kali pertempuran. Dan itu seharusnya bisa menjadi film layar lebar. Karena susah menemukan
seorang panglima mampu bisa bersentuhan langsung dengan Belanda, kontak fisik lebih 100 kali. Itu. Kemudian setelah menjadi Ilipan Bajing tadi ini menjadi Lapris, itu menjadi persoalan berikutnya kan terlalu besar ini organisasi ini. Bagaimana logistiknya, bagaimana memberi makan pejuang gitu. Kan saya wawancara kecil-kecilan kepada penduduk bagaimana mereka bisa makan itu. Katanya seperti ini. Itu waktu itu dikasih makan sama ini menyamar, orang menyamar menjadi penggembala. Kemudian dibawa makanan ke hutan, disimpan di hutan itu makanan, baru pulang. Nanti datang pejuang ambil makanan itu. Itu sering dilakukan. Dan yang saya perlu lagi ya, orang-orang data Belanda mengatakan sangat mengagumi intelijennya orang Ilipan Bajing. Karena ketika mau diserbu pasti kosong. Kemampuan untuk itu intelijennya bagus sekali. Ini saya baca dari buku, ada buku yang ditulis oleh catatan harian orang Belanda itu mengatakan seperti itu, bahwa kemampuan intelijen orang Belanda, orang-orang Bajing sangat luar biasa karena mampu mendeteksi ketika ada serangan, dan ketika ada penyapuan itu selalu serangan dadakan. Itu makanya lebih 100 kali kontak fisik itu Ilipan Bajing. Kemudian menjelas laskar. Nah, kemudian ini ada perlu diingat sebetulnya. Itu sama tadi dengan Bang Albert mengatakan bahwa memang benar itu bahwa sabotase terhadap Malino itu cukup kuat, termasuk memotong itu kabel telepon, jalan-jalan itu mengacaukan jalan dan seterusnya itu. Nah, setelah majelis Laskar Ilipan Bajing, majelis Lapris, sebetulnya Lapris itu sponsor Ilipan Bajing, sponsor utamanya. Mengapa kemudian ditempatkan di ini? Bajing kemudian Pulau Bangkeng menjadi pusat perjuangan kemerdekaan pasca pusat perjuangan revolusi kemerdekaan di selatan. Salah satunya di Pulau Bangkeng. Itu tidak bisa dibantah. Saya mengatakan tersengit dan terlama lagi. Seperti dikatakan Pak Labir, ketika perjanjian Linggarjati, kan seperti ini Linggarjati kan bahwa wilayah Republikan semakin mengecil. Kan begitu, hanya Jawa dan Madura. Kita kan tidak masuk wilayah Republik lagi. Semua Laskar yang saya baca di Sulsel berhenti berjuang, kecuali di Pulau Bangkeng. Pulau Bangkeng baru menyerah. Itu menyerah sebetulnya itu bukan menyerah, tapi dibujuk. Itu kalau tidak salah Maret 1948. Sementara yang lain itu 47 sudah habis. Nah, ketika itu mengapa mereka bukan menyerahkan diri? Karena dibujuk oleh NIT. NIT mengatakan ada negosiasi dengan NIT bahwa kembalilah karena tidak lagi perang dan kami tidak akan menangkap, begitu ceritanya. Sehingga kemudian ada 148 dari Pulau Bangkeng dari hutan turun menyerahkan diri karena tidak lagi perang, tapi tetap ditangkap. Itu mungkin kekecewaannya orang Pulau Bangkeng, bahwa malah mengatakan itu orang Bajing tidak pernah kalah perang kecuali dikhianati. Ya, ini kembali ke cerita masa lalu lagi, bagaimana orang Bajing itu di masa lalu melawan tidak pernah kalah kecuali dikhianati, tidak pernah kalah. Ya, di Tawang. Iya. Kepangkep, ada juga di Bungoro, ada juga ditahan di Makassar yang Hompek itu apalagi itu ya. Iya, ada juga ditahan di situ. Dan itu kemudian ini juga yang selalu kita lupa sebetulnya. Ketika di penjara itu mereka bikin organisasi namanya Biro Perjuangan, lupa nama kepanjangannya, diinisiasi oleh Makarim Banjarungi. Ini kan Rangko kan sudah meninggal waktu itu dalam pertempuran, makanya untuk mendirikan organisasi Biro Perjuangan itu pada tahun 1950 ketika dibebaskan membuat konferensi Pulau Bangkeng. Mungkin jarang kita sebut-sebut. Ya, konferensi Pulau Bangkeng sangat ramai. Saya lihat foto-fotonya begitu ramai di Paleko itu. Tujuan konferensi ini adalah menolak NIT negara Indonesia Timur dan menerima RIS 1950 tadi itu. Inilah menjadi gerakan betul itu konsistensinya Pulau Bangkeng dalam berjuang, tidak hanya kemudian revolusi dan juga setelah pasca revolusi. Termasuk sebetulnya Ranggo dan Romo itu tidak hanya dirinya sebetulnya, karena keberaniannya, idenya, gagasannya menginspirasi banyak pejuang-pejuang berikutnya. Kalau kita membaca cerita orang-orang bagaimana beliau meninggal itu sangat luar biasa. Bagaimana Ranggo dan Romo itu, saya kira ini sesi yang lebih panjang lagi untuk melihat itu. Tapi kemudian yang terpenting sebetulnya nilai-nilai kejuangan Ranggo dan Romo itu luar biasa. Itu yang perlu digali, di-create ulang sebagai ingatan kolektif bersama untuk kepentingan masa depan. Saya kira sementara begitu. Ya, silakan. Jadi begini, apa yang dikatakan itu Pak peneliti Pak ini benarnya dikaitkan dengan itu, karena itu
Pelong Bangkeng di mana-mana itu bergolak. Katakanlah itu kita ingat korban 40.000 sterling. Pada saat itu kekejaman itu Belanda pada waktu itu sterlingnya itu adalah kenapa ini keluarga Ranggan Romo tidak ada yang anak-anaknya semuanya keluarganya masuk semua berjuang. Baru orang tuanya katakanlah gara-gara termasuk Datuk saya Galaran Tamat Lambalo itu adalah ditembak di dalam masjid di Salaka itu. Ditembak kepalanya di dalam masjid ini. Karena apa? Karena semua mantunya itu Karengempa, saudaranya Ranggon den Romo, bapak saya, itu apa yang dikatakan Majipali, masuk di hutan semua untuk tidak mau dengan kerjasama dengan Belanda. Apa yang dikatakan itu Pelembangnya sampai sekarang ini terus terang ya, saya ini jiwa Pelembang, saya tidak mau diperintah orang ini sama dalam jiwa saya itu betul itu penelitian. Kalau orang lain perintah kita itu lain rasanya. Tapi karena barangkali kita sudah mengerti sekarang karena ke zaman sekarang siapa yang tinggi siapa yang pintar begitu. Tapi dulu kita mulai dari kepala lingkungan paling masalah. Saya tambahkan itu cuma Westerlingnya itu Pak. Mungkin ada yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira bisa langsung dilanjut untuk ke sesi 2. Kira-kira harapan tak terhadap generasi muda sekarang atau kepada pemerintah melihat riwayat perjuangan Ranggong Deng Romo ini berhasil menjadikan Pelong Bangkeng sebagai ibu kota perjuangan di Indonesia Timur. Kalau menurut saya lihat ceritanya Pak Taufik tadi. Ya. Terima kasih. Jadi saya sebagai putra Pelong Bangkeng termasuk ini saya mensyukuri dan saya bangga. Itu tentunya kita ini kalau kita mau ini kan tidak sama lagi dengan dulu. Sekarang ini banyak yang kita harus banyak ini ada peneliti, ada media, semacam kita inilah. Kalau kita terus begini dan kita himbau katakanlah generasi muda bagaimana dan pemerintah itu bagaimana kita katakanlah kolam kecil itu tulisan kecil ada termasuk Pak Albert termasuk ini kalau kita biasa ini yang begini biasa kita diskusi biasa kita karena sekarang ini konten-konten apa yang dikatakan tadi ini cuma ini bagaimana permasalahannya sekarang. Tapi kalau kita biasakan begini, saya termasuk generasi penerus ini tentunya ini saya ini kerjasama yang baik termasuk media ini kita terus ini dan kita himbau pemerintah bagaimana kita adakan lagi diskusi kita ini pemerintah karena saya katakan tadi apa yang dikatakan tadi ini Pak bukan keleng-kelengan gini kita ini perjuangan Ranggon Demo bukan dikatakan ini begini karena memang apa yang dikatakan Pak Arbet setiap ada ini ada di dalam itu rempah itu intelnya memang itu karena rakyat itu cinta kepada Ranggon cinta kepada perjuangan jadi kita tidak tahu biar pengembala itu Pak penggembala sapi, penggembala apapun biasa dia bawakan makanan dia tidak ditahu bahwa ini dia baru dia keluar dan semua barang-barang ini apalagi raja-raja pada saat itu karakternya itu memang bersatu dia jadi harapan saya Pak ini perlu kita teruskan dan perlu kita menjajakan ini yang beginilah kita ada ke media ada ke ini karena kalau kita harap untuk orang-orang kita ini termasuk ini saya generasi kedua barangkali ya tinggal cucu-cucu saya kalau ada ini tolong ini Pak ini sebentar ini kalau memang ada bukunya coba kita munculkan dan di Takalar itu semua SD sekarang kalau di Takalar Pak semua sekolah-sekolah itu sudah ada gambarnya Ranggon Deng Romo di sekolah-sekolah ini cuma barangkali kita himbau kepada dinas pendidikan bagaimana itu supaya bukunya itu dianukan supaya diajarkan kepada anak-anak. Jadi saya kira begitu Pak. Jadi harapan saya kita sependapat dan kita harus kita teruskan. Dan generasi muda sekarang ini memang kita harus banyak-banyak menulis apakah ini apa. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Bapak Haji Sija, Kareng Sija. Mudah-mudahan kami bisa konsisten dalam jalan ini, mempublikasikan lokal konten. Daengko, apa harapan tak kira-kira yang bisa disampaikan ke
teman-teman semua. Ya. Terima kasih. Harapan saya sebagai generasi muda, khususnya untuk di Kabupaten Takalar, bagaimana kita sebagai generasi muda itu selalu mencari dan selalu mengingat apa-apa yang harus kita lakukan, dan itu perlu disupport dari pemerintah setempat. Karena untuk di Takalar sendiri, yang namanya situs-situs sejarah itu sudah banyak yang hilang. Nah, kita kan tahu Takalar itu 2 pahlawan nasional, di mana di dalam 2 pahlawan nasional itu pasti orang bertanya, bukti sejarahnya di mana? Nah, untuk teman-teman untuk di generasi muda ya, termasuk saya sendiri, saya selalu harus berupaya bagaimana caranya situs-situs bersejarah itu harus dipertahankan. Mungkin itu saja yang saya bisa alukan. Ya, baik, terima kasih. Bang Albert tadi menarik bahwa Ranggongdeng Romo ini sudah punya pemetaan pada masa itu. Mungkin untuk closing statement bisa ditambahkan dan diberi kesimpulan mengenai perjuangan beliau. Ya, tadi Abang Da, Pak Taufik Ahmad mengatakan bahwa Polong Bangkeng ini sebagai pusat perjuangan. Saya setuju sekali itu, setuju sekali. Bahkan saya sejak kita diskusi sebelum saya rekomendasi beliau panggil Pak Taufik, panggil keluarga besar Ranggong, saya pernah mengatakan bahwa di Polong Bangkeng itu sebenarnya sentralnya pergerakan karena di situ aktivis pemuda, terus organisasi kelaskaran, bangsawan ngumpul di situ, tokoh-tokoh yang punya perspektif nasionalis ngumpul di situ semua. Yang menarik tadi saya feedback sebentar tentang konferensi Thalassa. Kalau tadi Pak Taufik mengatakan sebagai simbol perjuangan, karena punya jeda waktu yang lama prosesnya mereka berjuang dan punya watak perjuangan yang melawan, saya juga mengatakan bahwa Polong Bangkeng terutama mereka ini dari 3 sektor saya melihat, Bulu Kunyi, Komarak, dan Buntu Kadatuk, itu kan saya melihat juga sebagai simbol nasionalisme. Takalar ini kota perjuangan, kota pergerakan, kota nasionalisme, karena konferensi Thalassa ini dihadiri orang-orang Makassar Tatra, orang Goa, orang Takalar, orang Makassar, tapi juga ada orang Jawa, Raden Ekowati yang terlibat di Lapris. Ada Emi Sailan, orang Madura. Emi Sailan ini bersaudara dengan Maulwi Sailan, penjaga terakhirnya Bung Karno, Korps Polisi Militer, Letnan Kolonel. Bahkan konon bersaudara kandung juga dengan Ibu Eli Sailan, istri Jenderal Yusuf. Iya. Dan juga ada Robert Walter Mungensidi, seorang Nasrani, seorang Minahasa. Artinya apa? Leluhur kita, saudara sebangsa setanah air di Takalar ini, Makassar, taat kuat agamanya, tapi sifatnya nasionalis, merangkul semua suku bangsa. Itu perspektif itu yang harus digali sebagai spirit budaya. Kalau kita mau memanifestasikan menangkan Pancasila. Closing statement saya adalah perlu direvitalisasi. Banyak bentuk revitalisasi. Ini menjadi perhatian policy di tingkat lokal. Pemerintah daerah harus membuat agenda ini untuk rencana pembangunan menengah ke depan. Kalau berharap kepada bupati yang sekarang, orang Makassar bilang tanah harapan, karena tinggal berapa bulan. Kedua, dia tidak punya orientasi merevitalisasi budaya dan sejarah. Jadi mungkin ke depannya, kalau saya diminta closing statement, kita tidak tahu, siapa tahu ada tarikan undangan dibentuk tim, ya bisa undang Pak Taufik Ahmad, undang saya, undang Ade, undang mereka berdua ini dengan kawan-kawan untuk merevitalisasi budaya dalam rangka apa? Mengkaji ulang sebagai media untuk spirit edukasi dan penguatan budaya, pemberdayaan budaya. Salah satunya dokumentasi sejarah itu harus dicetak ulang, Pak, dengan pendekatan otentik historikal. Bukan asumsi ABCD yang mengandung banyak makna distorsi. Itu orde baru itu yang pertama. Yang kedua, revitalisasi, ini yang harapan dari kita punya sahabat Pak Haryanto Karangtenreng ini.
Rumah Ranggung aja tidak diperhatikan, padahal di sana juga terjadi rapat-rapat tertutup dengan beberapa pejuang. Itu saya lihat sudah reot itu 2 tahun yang lalu, Sandri kasih lihat. Makamnya juga tidak dirawat. Monumen Lapres yang kita datang kemarin, beberapa waktu yang lalu itu saya datang yang ketiga kali. Sampah berserakan di mana-mana, bambu runcingnya sudah reot diikat lagi, seharusnya kan dibangun ulang. Lalu kemudian kalau bisa dibuatkan museum, museum perjuangan, itu dalam rangka juga merevitalisasi sejarah dan budaya. Sebagai apa? Supaya generasi muda ini tahu bahwa leluhurnya ini mendapatkan kemerdekaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses, ada militansi, ada pengorbanan. Satu, dalam budaya etik bahwa tadi dikatakan Ranggong orangnya punya sikap konsisten. Banyak orang rewa di Indonesia tapi belum tentu punya sikap konsisten. Artinya kalau Ranggong bilang A, B, tena, ero. Artinya kalau mau berjuang ya total berjuang, tidak ada kompromi. Ya, itu hikmahnya, intisarinya, manifestasinya harus kita revitalisasi ulang. Agar generasi muda ini ya tidak hedon, tidak kosmopolitan, mengertilah. Bangsa yang besar ini mengerti menghargai sejarahnya. Saya kira demikian aja moderator closing statementnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Albert. Menarik sekali closing statementnya. Banyak pesan-pesan di situ. Dengan Bapak Taufik Ahmad mungkin bisa melengkapi closingnya. Terima kasih. Saya sangat sependapat Kareng Sija, kemudian Bang Herianto dan Pak Albert tadi itu. Saya flashback kembali dulu sedikit bahwa saya sangat sepakat tadi katakan semuanya. Memang Peluang Bangkeng itu boleh dikatakan miniatur Indonesia saat revolusi gitu. Begitu dinamis perjuangannya sebetulnya. Di sana ada golongan tradisionalis yang sangat kuat karakternya, misalnya Karen Tuaya yang telah diasingkan dari bertahun-tahun di dalam pengasingan ketika ditangkap pada tahun 1917, Tikola de Maleo. Ya. Kemudian di sana juga ada maka dia menjurungi juga aktivis Muhammadiyah. Dia mendirikan sekolah Muhammadiyah dan berkantor di kantornya Pajonga dengan walaupun karena Pajonga tidak masuk Muhammadiyah gitu. Itu menerima itu. Kita bisa membayangkan misalnya begini Pak Kareng ya. Ketika Lipang Bajang itu dideklarasikan, kan ada 2. Pertama dari Muhammadiyah tidak ingin ada semacam upacara tradisional. Tapi kemudian Karen Tuaya ingin bahwa ini adalah kemerdekaan Bajeng. Bahkan ada mengatakan begini ya, orang Peluang Bangkeng Karen Tuaya mengatakan sebetulnya itu Indonesia hanya sekutu untuk memerdekakan Bajeng, Peluang Bangkeng itu. Utama adalah Peluang Bangkeng. Ini kalau yang tua, ya. Golongan muda juga kan seperti terbagi lagi, ada nasionalis juga, ada yang sangat kuat karakternya, nasionalis dan karakter kuat, termasuk Ranggonin Romo. Maka dia menjurungi terlibat dalam organisasi Muhammadiyah dan masuk gerakan nasional misalnya. Ada juga saudaranya Ahmad Dahlan Dengsi Bali belajar ke Jawa, kembali mendirikan juga sekolah Muhammadiyah dan berkembang Muhammadiyah. Jadi sangat dinamis dan sangat beragam sebetulnya dalam Lipang Bajang itu. Dan itu mereka kuat karena persatuannya itu gitu. Walaupun kemudian Karema Tuaya ingin karakter Bajang lebih menonjol, kemudian lainnya ingin ada nasionalismenya, tapi kemudian dipadukan Karema Tuaya menjadi pelindung, penasehat dalam Lipang Bajang itu. Kemudian Ranggonin Romo sebagai penglimanya, Ketua Harian juga dan seterusnya. Jadi semua diakomodir dengan baik. Saya mengatakan dalam berbagai forum itu, ketika bicara tentang Peluang Bangkeng, inilah miniatur Indonesia dalam revolusi, itu Peluang Bangkeng. Bahkan ada sebuah dokumen yang saya dapat seperti ini. Jika misalnya Indonesia tidak memiliki ibu kota negara ketika diserang oleh Belanda, Peluang Bangkeng bisa menjadi ibu kota negara di Indonesia. Ini ada selintingan dalam catatan seperti itu. Artinya begitu kuat karakternya bahwa kami republik gitu. Kayak gitu. Kemudian jangan dikira bahwa Peluang Bangkeng tidak berhubungan dengan gerakan nasional, sangat berhubungan. Surat-surat dari Jogja saya baca di arsip itu terkait dengan misalnya penyampaian tentang berita perjuangan di Jogja dan seterusnya itu aktif. Jadi bagaimana mungkin mereka berhubungan tanpa tentu ada yang sifatnya intelijennya berhubungan, berkomunikasi dengan baik sehingga terhubung antara gerakan Peluang Bangkeng dengan nasional terhubung dengan baik. Walaupun kemudian diisolasi ini Peluang Bangkeng gitu, diisolasi sehingga dia isolasi kan karena begitu kuatnya gitu. Nah sekarang apa yang perlu kita sebetulnya untuk konteks sekarang ini, apa yang perlu ke depan untuk generasi muda? Kalau kita membahas Ranggonin Romo, bukan kepentingan Ranggonin Romo, kepentingan generasi bangsa gitu. Ya, kepentingan kita sebetulnya, apa yang bisa kita ambil
untuk ke masa depan gitu. Saya berpikir apa yang kita bisa lakukan. Seperti katakan tadi, mungkin perlu ada semacam museum perjuangan Pulau Bangkeng. Seperti rumahnya Ranggonden Romo bisa jadi museum sebetulnya. Dan itu pemerintah sebenarnya punya wadah untuk itu. Ada sebetulnya pemerintah menyiapkan untuk anggaran untuk mungkin karena akses kita belum sampai belum mengetahui itu. Insya Allah mudah nanti kita berkoordinasi lagi membentuk lembaga dan mengusulkan itu ada museum perjuangan di situ. Dan yang kedua, bisa kita membuat juga semacam virtual tour sebetulnya. Jadi orang-orang bisa jalan-jalan ke Pulau Bangkeng walaupun di internet melihat menapak tilas perjuangannya Ranggonden Romo, di mana titik-titik perjuangannya lebih 100 kali kontak fisik di mana lokasinya, itu menarik sekali itu. Kalau kita menapak tilas dalam virtual reality misalnya itu sangat bagus menurut saya dan itu untuk kedepannya sangat luar biasa. Itu mungkin kalau saya yang perlu kita lakukan. Yang kedua, saya akan mewakafkan waktu dan tenaga saya untuk sebetulnya untuk masalah ini gitu. Karena bagaimanapun saya berterima kasih kepada Pulau Bangkeng karena Pulau Bangkeng lah kemudian dari studi itulah kemudian saya bisa menyelesaikan studi di program sejarah S3 di UI karena penelitian saya di Pulau Bangkeng. Jadi sebagai bentuk moral, tanggung jawab moral hutan budi saya terhadap Pulau Bangkeng, saya mewakafkan waktu untuk memikirkan itu dan kita bisa bersama-sama. Saya kira itu mungkin dari saya. Baik, ya. Jadi Pulau Bangkeng adalah miniatur republik. Menarik sekali diskusi kita sore ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Taufik Ahmad, Bang Albert, terima kasih. Gimana Pak? Mau ditambahkan sedikit boleh? Iya, bebas ya. Baik, terima kasih moderator. Tema ini kan mengingat kembali dalam arti revitalisasi sejarah, histori dan budaya. Saya berharap memang kita perlu bagaimana mengagendakan untuk rumusan ke depan bisa merevitalisasi kembali budaya dan spirit histori ini. Artinya sejarah dan budaya sebagai spirit untuk mengedukasi dan mengulang bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah masa lalu sebagai aset bangsa, aset warisan budaya untuk membentuk yang tadi karakter building itu, nasionalisme menangkan Pancasila. Karena itu penting. Simbolnya apa? Ranggonden Romo ini sebagai simbol Takalar, simbol Pulau Bangkeng juga, bukan hanya 1-2 orang. Ranggung juga harus direposisi ulang untuk itu. Saya kira demikian Pak Moderator. Terima kasih. Iya, saya sepakat. Saya tambahkan. Silakan Karing. Saran saya begini. Yang pertama ini ada kan di sini di Makassar ada namanya Ranggung. Jalan Ranggung. Kalau perlu ditambah Ranggonden Romo. Betul, ya. Ini catatan buat pemangku kebijakan. Kebijakan. Kedua Pak, apa yang dikatakan Pak ini bahwa Napatilas ya, Pak Taufik. Itu perlu kita adakan begitu jejak perjuangan. Pada tahun 2015 barangkali saya pernah mengadakan Napatilas untuk di Bulukunyi itu. Saya ketua panitia, tapi kabupaten. Tapi ini barangkali ada saran. Napatilasnya itu kita undang itu yang laskar-laskar yang 19 baru kita ini dibersatukan itu supaya kita di samping kita ada Napatilas, di samping kita diskusi-diskusi. Saya kira begitu Pak Albert. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik usulnya. Ya, jadi saya kira di tengah arus informasi yang sangat liberal hari ini dan dengan isu-isu sektarian, saya kira mengingat Ranggonden Romo ini membawa kita kembali bahwa ternyata kita sebetulnya sudah selesai sebagai bangsa pada masa revolusi. Cuma kok sekarang jadi ini ya, jadi berkelahi, jadi gimana ya gitu. Saya kira jadi mencatatkan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Taufik waktunya, terima kasih Bang Albert ceritanya, Dengku, Haryanto, Kareng Sija, terima kasih sudah jauh-jauh dari Takalar bersama keluarga menemani kita untuk mengenang salah satu sosok pahlawan yang sangat progresif dan revolusioner dari Pulau Bangkeng, berhasil mengubah Pulau Bangkeng menjadi sentrum pergerakan nasional pada saat zaman revolusi. Demikian saya Ade Hermawan, presenter Media TV mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di diskusi Media TV berikutnya.